Ah, ini drama lagi dari Solo, Ji. Drama biru. Drama biru, drama. Dia udah tahu aja. Dia udah tahu aja. Kampus biru. Kampus biru. Jadi ini Blue memang Ocean Strategy. Blue Ocean Strategy. Kenapa itu dimunculkan sekarang? Gitu. Dan orang besar apa? Siapa yang dimaksud itu? Apakah memang secara fisik kurangnya besar? Atau mengarah, Ji. Udah biru, secara fisik besar. Ah, iya. Lu mau kemana lagi? Kita bisa tahu besar merah, besar biru. Beda-beda. nah, makanya kemudian muncullah itu. Dan sepertinya terkonfirmasi. Karena kemudian yang muncul adalah orang-orang Demokrat merasa itu adalah SB. bosnya. Yang dituduh. Yang dituduh. Yang besar dan biru itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Presiden Nugroho F. Yudo, Didi Supriyanto, Haris Jauhari. Ah, ini drama lagi dari Solo, Ji. drama biru. Drama biru, drama. Dia udah tahu aja. Dia udah tahu aja. Kampus biru. Kampus biru. Jadi ini Blue memang, Ocean Strategy. Blue Ocean Strategy. jadi Pak Presiden dia ini, ngomong kayak Didi ya. Jadi gua kasih pengantar dulu dong Pak Presiden ya kan. Jadi Pak Presiden ini soal yang sederhana yang sudah beberapa kali pernah kami sampaikan bahwa ini selesaikanlah. Tapi tidak selesai-selesai, sekarang berkembang kemana-mana. Ya memang perlu juga kita beri, kalau misalkan mau memberikan penghargaan, kita kasihlah penghargaan kepada buzzer-buzzernya Jokowi, ya kan? Kepada para... Ya, Iya, termasuk karena pembencinya juga. Termasuk Tapi pembencinya juga buzzernya boleh. sekarang lebih susah kerjanya. Jadi mestinya kasih di honornya lebih banyak. Lebih susah. Lebih. Emang udah makin kebuka gitu kan. Jadi mereka belanya juga setengah mati sekarang kan. Ya, dulu pakai akal sehat. Sekarang udah nggak pakai sehat-sehat lagi. Pokoknya bela. Ajar habis. Cari argumentasinya susah. Sehingga honornya harus lebih gede nih. Gua rasa mereka abis ini akan memuji lu nih. Cocok Pak. Cocok lah, udah bapak udah bener lah ini kan. Tenang aja, bunkernya masih penuh. Bunker masih bener. Nah, tapi lihai juga loh. Jadi untuk mengalihkan persoalan ijazah segala macam sekarang dinaikkan Jokowi. Tidak lagi ini kan Jokowi kan kemarin-kemarin ini kan lawannya cuman bukan kata cuma ini karena bukan pejabat. Ya, bukan berarti kurang hebat. Itu kan trio ini kan terutama kan apa Roy, Rismond, ya sama Tifa. Kemudian orang bilang ya Jokowi mainnya kelasnya ya kan kelas anak-anak. Tanda kutip kelas anak-anak. Jadi rupanya ada bisikan naik dong dikit naik. Nah, keluarlah kalimat ada orang besar. Lalu ditafsirkan orang besar. Ini kan cuman apa ya? Pansos di. Orang besar warna biru. Cuman satu itu kan. Nggak ada lagi ya. dan suaranya dari kampus biru. Ini kampus dia Ji. Jadi biar dia ngomong lagi. Kalau dia ngomong lebih aman jadi dia keluarga Ji. Keluarga. Oke, jadi ini soal isu ini kan sebetulnya saya termasuk orang yang percaya bahwa Jokowi itu memang mahasiswa UGM, kuliah di UGM. Itu clear. Ya. Yang kedua, apakah dia lulus apa enggak? Itu kontroversi. Nah, iya. Lu sendiri percaya apa enggak? Enggak kontroversi. Kontroversi, jangan paksa saya. Lulus ya. Lu jangan belain dia. Lulus ini belum lulus ijazah baru lulus. Ini lulus apa? Karena apa? Roy dan kawan-kawan bisa menunjukkan bahwa skripsinya itu bermasalah. Gitu. Makanya wajar kalau kelulusannya dipertanyakan. Yang kedua, dia punya ijazah apa enggak? Karena setelah lulus kan punya ijazah. Ini juga dipertanyakan. Kenapa? Sederhana aja, karena yang bersangkutan sampai sekarang nggak pernah menunjukkan barangnya. Katanya udah disita polisi. Iya, kita disita atau diserahkan lah gitu, atau disita serahkan. Iya, nggak tahu lah. Ya kita tunggu aja apa yang diserahkan itu nanti. Karena kan kan ada beberapa kemungkinan kan. Dulu pernah insinyur, pernah dokter Andes gitu. Jadi wajar lah kalau kemudian menimbulkan itu kontroversi. Bahwa UGM menjelaskan yang bersangkutan memang masuk UGM, lulus dan punya ijazah, ya bisa aja. Cuman
UGM kan memang nggak bisa menunjukkan ijazahnya karena ijazah itu sudah diserahkan ke yang bersangkutan. Kalau lulus. Kalau menurut UGM lulus gitu. Ya. Punya ijazah. Cuman ijazahnya itu kan ada yang di bersangkutan. Sampai sekarang persoalannya nggak pernah ditunjukkan. Oke lah. Itu yang kayaknya sampai kapanpun masih akan jadi perdebatan. Even nanti misalnya ada pembuktian di pengadilan, pasti akan terjadi muncul pro kontra. Nah, belakangan isunya bergeser. Itu tadi. Karena yang bersangkutan bilang bahwa ini akan terus digoreng kesana kemari karena memang ada orang besar. Iya. Ya sebetulnya kalau politisi ngomong seperti ini kan biasa. Politisi itu selalu bilang bahwa pasti ada yang membackingi, pasti ada yang bermain, itu biasa. Cuman yang nggak biasa dari pernyataan yang bersangkutan itu kan kenapa itu dimunculkan sekarang? Gitu. Dan orang besar siapa yang dimaksud itu? Apakah memang secara fisik orangnya besar? Atau mengarah aja. Udah biru, secara fisik besar. Lu mau kemana lagi? Kita bisa tahu besar merah, besar biru. Nah, terus kemudian kan yang berkembang di masyarakat kan macam-macam lah. Karena pasti kita kan wartawan ya. Pasti di balik pernyataan itu kan yang tidak dibicarakan itu pasti diomongin di belakang kan. Bisa yang bersangkutan ngomong yang saya maksud sih dia, bisa juga teman-temannya yang bersangkutan ini yang ngomong yang dimaksud bapak itu dia. Itu kan. Makanya kemudian muncullah itu. Dan sepertinya terkonfirmasi. Karena kemudian yang muncul adalah orang-orang Demokrat merasa itu adalah bosnya yang dituduh. Yang besar dan biru itu adalah Pak SBY gitu. Seperti itu. Terima aja dulu Ji, nggak apa-apa Ji. Urusan beras apa urusan Jokowi? Jauh-jauh urusan beras ini. Jangan urusan beras. Ini Mbak yang biru-biru tadi. Nah, tanpa babi bu, kemudian juga Kaisang menjelaskan bahwa nggak itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud siapa juga nggak dijelaskan gitu. Jadi Katanya kalau urusan Jokowi memang selalu nggak pernah jelas, Ji. Ya memang nggak pernah jelas. Justru ketidakjelasan itu yang bikin dia hidup. Hidup dari ketidakjelasan. Jadi situasinya seperti itu, tapi memang ini nggak lepas dari situasi di mana AHY itu kan sempat pamornya naik. Ya. Dikasih kesempatan oleh Pak Presiden untuk melakukan ini, melakukan itu. Nah, itu konon yang punya relasi dengan orang besar tadi. Gitu. Jadi secara umum sebetulnya pernyataan Jokowi, akhirnya saya menyebut nama Pernyataan Jokowi bahwa ini di apa istilahnya goreng, disponsori orang-orang besar. Itu kayaknya terkait dengan masa depan anaknya. Oh. Karena bagaimana anaknya sama anaknya yang besar ini kira-kira nanti akan jadi meskipun 2029 itu masih ini urusan orang tua Ji, tanggung jawab orang tua. Yang antarkan anak. Iya kan? Lu diantar babe lu enggak? Sunat aja paling enggak ada masalah hukum. Babe gua enggak ada masalah hukum Ji. Jadi paling diantar ke sekolah. Jadi dia enggak ada kepentingan untuk mengamankan gua dari persoalan hukum di masa depan, enggak ada Ji. Jadi ini ada kaitannya dengan 2029. Padahal masih jauh kan. Tapi ya biasalah politisi itu kan pikirannya memang selalu meloncat ke depan. Jadi ketika AHY muncul ke publik karena dikasih kesempatan oleh Prabowo, Pak Presiden, itu muncul tanda tanya. Oh kayaknya Pak Prabowo ini besok mau berpasangan dengan AHY. Karena kan basis partainya jelas, gitu kan. Nah, ketika dalam posisi seperti itu, masuk kan? Setuju aja loh. Perwakilan PDIP Ji. Perwakilan PDIP yang di Demokrat. Iya, ini ada perwakilan Demokrat macam-macam. Nah, ini kan mengancam posisinya anak tersayang kan, gitu. Nah, pada saat yang lain calon yang lain yang katanya Agustus ini mau merapat,
itu juga mengarah posisi wakil presiden gitu loh. Partainya Dudut. Ya, jadi sekarang ini situasinya memang sedang berkompetisi, baik diam-diam maupun muncul di permukaan. Itu ya, bagaimana si Gibran bisa bertahan dengan posisi wapresnya nanti pada saat 2029. Yang sekarang mulai goyang-goyang itu barang. Yang kedua, AHY mulai percaya diri karena diberi kesempatan sama presiden. Dan yang ketiga, Puan Maharani. Yep. Karena Puan disebut-sebut tidak lama lagi PDI akan bergabung dengan koalisi yang besar ini gitu. Jadi isu orang besar tadi itu sebenarnya terkait dengan tiga hal. Tiga orang besar ini. Tiga anak orang besar ini. Tiga anak orang besar ini. Tidak spesifik pada orang besar. Dan memang yang berbadan besar. Ya bisa jadi, cuman saya kira memang kalau yang kemarin tuh lihat responnya Demokrat, lihat klarifikasi Kaisang, ya itu memang yang tidak salah kalau orang menduga itu yang dia arah ya biru yang besar gitu. Kalau sama merah yang besar kan udah dari dulu masalahnya. Dan gitu. SBY ini di antara tiga itu Pak SBY ini yang mungkin tidak bermaksud nyindir, tidak bermaksud apa. Dia bilang dia hanya 2 periode. Nah, kayak nyindir bahwa ada satu lagi yang sebelah sana Solo itu maunya 3 periode gitu. Gua enggak gitu. Dan ada juga kata-kata yang sering keluar, Ji. Apa? Untung nggak jadi 3 periode. Udahlah, itu aja. Cukup katanya. Itu kalimatnya. Bener nggak, Dut? Oh, benar. Orang SBY, orang SBY. Udah makin kalau ngomongin politik kita nggak bisa netral di sini. Kita mesti udah semua ada ini. Mesti di bunker kita syuting ini. yang ngeliatin udah macam-macam ini. Iya, jadi isu orang besar itu memang kaitannya dengan 2024. Meskipun 2029, meskipun masih jauh, tapi para bapak ini, orang tua ini sudah mempersiapkan anak-anaknya untuk tampil mendampingi Pak Presiden Prabowo. Kecuali Didit ya. Tapi Didit kelihatannya nggak ini ya, nggak ada Didit Prabowo. Tapi menurut gue ini cerdas lah. Maksud gue gini, kalaupun isu itu benar, kalau isu ini ternyata Pak Jokowi ternyata cari sparring partner yang lebih sekelas dia. Ya. Supaya jangan kelihatan dia main sama anak-anak. Itu akhirnya gorengan ini jadi nyala, jadi menyala. Maka dia akan terselamatkan dari proses hukum. Dia analoginya tukang masak beneran di gorengannya lah. Jadi digoreng di sana, yang di sini melepas apinya, Ji. Gitu. Apinya. Iya. Soal di jalan palsu nggak lagi kenceng, yang kenceng persaingan antar orang besar. Orang besar, ya, orang tua. Jadi begitulah nasib Republik ini ke depan. Saudara-saudara akan ditentukan oleh orang-orang tua, orang-orang besar yang masing-masing membawa anaknya. Jadi dan dalam konteks ini Chan, Jokowi lagi. Ya. Jadi udah gitu aja lah kalau gitu Pak Presiden. Pak Presiden itulah peta yang dirasakan masyarakat ya, karena paling tidak dirasakan kita bertiga. Iya, karena semua pengen mendekat ke Bapak. Jadi dan apa boleh buat itulah yang Bapak harus hadapi. Ya, semoga Bapak berhasil dan sukses. Ya kan? Kita cuma bisa berdoa ya kan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.